Oke, Sudah? silakan Bapak. Sudah muncul di kami. Silakan Bapak boleh dimulai. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya mau cek dulu apakah suara saya bisa didengar dengan jelas gitu. Jelas. Bisa, Bisa Pak. Pak. Jelas ya? Bisa jelas. Oke, saya lanjutkan. Eh, baik, saya mendapat tugas atau perintah dari pimpinan untuk sharing tentang survei hidrografi, terutama tentang perencanaan, pengukuran, dan pengolahan data batimetri. Jadi di sini yang saya persempit lagi khususnya untuk survei hidrografi atau pengukuran data batimetri. Baik, sebelumnya eh, saya memperkenalkan diri, saya Aditya Prayoga, Mayor Laut Elektronika. Saya sudah cukup lama berdinas di Pusidrosal, mungkin sekitar berapa ya, 12 tahun. Jadi tadi sudah terima kasih Bu Siti Nur Cahyati sudah membacakan singkat CV saya. Kemudian eh, ini adalah kantor saya. Saya berkantor di Pusidrosal, di mana Pusidrosal ini memiliki tugas pokok yang intinya kita ini Pusidrosal memiliki eh, dua tanggung jawab, yaitu sebagai penyedia jasa militer dan kepentingan umum, khususnya yang di kepentingan laut. Nah, Pusidrosal ini memiliki kewenangan atau legalitas tunggal dari penyedia Indonesia. Kemudian ini diperkuat oleh uh, Perpres RI 66 tahun 2019, kemudian mandatori dari IHO juga, bahwa dari IHO dan IMO itu lembaga hidrografi nasional di negara setempat itu yang bertanggung jawab atau memiliki kewenangan untuk menjamin keselamatan navigasi gitu, dan melaksanakan survei hidrografi tentunya dan publikasi nautika. Kemudian tahun 2019 Pusidrosal dikeluarkan oleh Perpang TNI juga, yaitu Pusidrosal yang tadinya bintang 1 sekarang sudah menjadi bintang 3, di mana tugasnya itu bertambah menjadi Kotama Pembinaan dalam bidang latihan hidrografi dan lain sebagainya, juga fungsinya kemudian juga menjadi Kotama Ops. Kotama Ops ini sebagai unsur pelaksanaan di lapangan untuk melakukan operasi survei hidrografi sampai untuk kepentingan pihak lain. Jadi kegiatan kegiatannya itu tidak melulu hanya untuk pembuatan peta, tapi penyedia data untuk kepentingan yang lainnya juga. Kemudian ini adalah sejarah positif Rosal yang berdiri dari 19, sudah beberapa kali berganti nama, dari Jan Hidros, kemudian Disidro sampai eh, terakhir itu tahun 2019 sudah ditetapkan melalui Perpres nomor 66 tahun 2019 menjadi Pusidrosal. Kemudian saat ini Komandan Pusidrosal itu dijabat oleh Laksdia TNI Dr. Budi Purwanto. Beliau memiliki visi misi yang baru. Visinya yaitu memetakan laut untuk pertahanan negara dan kesejahteraan bangsa. Kemudian misinya di sini ada 6, dari membina profesionalisme sumber daya manusia dan lain sebagainya, sampai mewujudkan Pusidrosal sebagai pusat untuk mendukung pertahanan dan diplomasi negara serta membangun pembangunan nasional. Kemudian ini adalah inti dari materi yang akan saya bawakan. Saya flashback dulu tentang eh, perkembangan survei hidrografi. Ini tidak hanya di eh, Indonesia saja, termasuk yang ada di dunia. Dari awalnya tahun
1800-an itu pelaksanaan pengukuran batimetri atau topografi dasar laut itu menggunakan metode yang sangat sederhana sekali, yaitu menggunakan batu duga atau tali duga atau disebut lead line dengan cara mengikat pemberat gitu, batu yang talinya itu sudah memiliki ukuran, sehingga pada saat diturunkan ke dasar laut, dia mentok ke dasar laut, sampai ke dasar laut gitu, kemudian dilihat jaraknya berapa, yaitu kedalaman yang diukur. Kemudian beranjak 1950-an itu sudah mulai mulanya single beam echo sounder sudah menggunakan metode akustik bawah akustik dasar laut. Kemudian tahun 1990-an dari yang tadinya single beam hanya satu pancaran ping ke dasar laut, kemudian menggunakan metode multi transducer atau sweep dengan cara sama saja dia menggunakan single beam namun dengan jumlah yang banyak dan dibariskan ke samping agar dapat mendeteksi batimetri atau seabed secara datanya lebih banyak, tidak hanya single position. Kemudian tahun 2000-an itu sudah mulai ke multi beam echo sounder. Awal-awal multi beam echo sounder itu tahun 2000-an. Jadi dia sudah mampu menggambarkan seabed secara utuh, secara 100% coverage area. Dan tahun 2010-an itu sudah mulai dia lebih detail daripada data multi beam echo sounder, yaitu menggunakan data sintetik aperture sonar. Jadi dia sudah seperti penggabungan antara data geometri multi beam akustik menggunakan citra dasar laut. Kemudian ini adalah skop materi hari ini dari perencanaan, pengukuran, dan pengolahan data. Nah, sebelum kita melaksanakan survei, itu kita melaksanakan perencanaan terlebih dahulu. Jadi perencanaannya juga kita tidak sembarang memilih lokasi survei, sumpama berdasarkan selera. Oh, saya ingin survei tahun ini di Batam, karena apa? Sekalian jalan-jalan gitu. Enggak. Jadi di situ ada eh, semacam skala prioritas yang harus didahulukan untuk dilakukan kegiatan survei di tahun itu. Yang pertama skala prioritas, kemudian skopnya pada perencanaan ini ya, skala prioritas, perencanaan survei atau operasi, baik itu perhitungan biaya dan pelaksanaan kegiatan survei di lapangan. Kemudian akuisisi data di lapangan atau pelaksanaan survei dan pengolahan data serta publikasi nanti setelah data itu diolah. Nah, ini skala prioritasnya itu berdasarkan ini eh, berdasarkan eh, pertimbangan berikut ini. Jadi yang pertama itu kepadatan lalu lintas di perairan tersebut. Jadi kalau seumpama ada perairan yang kapal aja jarang lewat ke situ, tentu saja itu bukan tidak kita prioritaskan karena mengingat laut kita ini sangat luas sekali. Laut yang luas, kemudian peralatan dan personil yang terbatas sehingga skala prioritas ini diambil dari empat sisi ini. Yang pertama lalu lintas yang padat di laut. Kalau dia dilihat dari marine traffic dia banyak dilalui kapal-kapal besar, umpama itu akan menjadi skala prioritas. Kemudian yang kedua adalah uh, usia dan kualitas data. Jadi sebagai informasi bahwa peta laut kita ini masih sekitar berapa ya? 40% mungkin 40 atau 30%-nya itu masih data peninggalan peta Belanda. Jadi kita tahu sendiri data-data tersebut sudah sangat lama sekali karena situasi di laut itu sangat dinamis. Jadi kadang dia ada semacam tumbuhan karang, sebab gitu. Terus di situ, nah ini harus selalu diupdate
Kalau tidak diupdate, maka ini sangat membahayakan bagi navigasi pelayaran. Kemudian pengukuran posisi yang dilakukan zaman dulu mungkin tidak seakurat saat ini. Kalau saat ini kita menggunakan GPS, itu banyak koreksi, banyak kayak membuat data itu lebih akurat lah dibandingkan data zaman dulu yang masih menggunakan eh, bintang atau menggunakan sudut baringan dan jarak seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu berdasarkan kedalaman. Jadi kalau seumpama berdasarkan kedalaman ya, jadi yang biru terang, ulangi yang biru terang ini lautnya masih di bawah kurang dari 200 meter. Sedangkan laut lebih dari 200, keselamatan navigasi pada laut-laut yang dalam ini tidak begitu penting kalau di S44 itu kayak UKC-nya itu nggak begitu mengancam untuk pelayaran, untuk keselamatan kapal. Jadi yang dalam-dalam ini lebih dari 200 meter mungkin agak tanda kutip agak diabaikan dibandingkan yang laut-laut dangkal. Kemudian yang terakhir ini berdasarkan kecelakaan. Kayak kalau terjadi seperti kemarin terjadi gempa bumi, tsunami di Palu. Nah, ini mau nggak mau pasti langsung dilaksanakan survei. Jadi, selain kita mendapatkan informasi dan data lanjutan untuk dilakukan analisis, juga data ini bisa kita gunakan untuk update peta terbaru. Biasanya kalau kayak kejadian-kejadian besar tsunami, gempa bumi itu yang terjadi di laut, terutama laut-laut yang agak dangkal itu eh, dapat mempengaruhi perubahan data batimetri. Kemudian kayak kejadian kecelakaan pesawat jatuh gitu. Nah ini mau nggak mau Pushidrosal melaksanakan survei dan pemetaan. Selain pencarian itu target yang kecelakaan itu, kita juga sekaligus mendapatkan data untuk dilakukan pembaruan pada peta navigasi kita. Kemudian ini skala prioritas. Nah ini kayak kapal kandas dan lain sebagainya itu harus kita petakan kembali. Jadi mungkin kalau kita ada kecelakaan di darat gitu atau di jalan tol, begitu kecelakaan tinggal diangkut. Sedangkan kalau di laut itu tidak mudah gitu. Jadi karena tidak mudah, akan lebih baik dipetakan dulu dan diinformasikan kepada pengguna laut agar si pengguna laut yang lain itu tidak melalui daerah situ, umpama biar tidak menabrak kapal yang eh, tenggelam tersebut. Kemudian, nah ini mekanisme survei pada reaksi cepat ini khusus yang poin yang tadi, jika ada terjadi insiden atau kecelakaan baru dia dilaksanakan, dan ini tidak rutin. Sumpama dalam 1 tahun itu tidak terjadi kecelakaan ya kita tidak melakukan survei ini sumpama. Tapi begitu dalam setahun itu terjadi 2 atau lebih gitu 3 kali kecelakaan ya kita pasti akan melakukan survei tersebut. Kemudian ini juga di bagian perencanaan. Jadi sebelum kita berangkat ke lapangan, kita melakukan perencanaan dulu. Pertama, kita survei untuk apa? Nah, yang di poin 1 ini, kita ini survei untuk apa? Sumpama surveinya untuk dredging atau pengerukan. Nah, tentu saja pada saat dredging itu seperti mekanismenya, metodenya, peralatan yang digunakan, personil yang diberangkatkan itu sangat berbeda. Jadi tidak dipukul rata semua setiap berangkat itu alat dan metode yang digunakan sama, tidak gitu. Jadi kita lihat nih apa keperluan surveinya. Jika keperluannya hanya sekedar update peta, maka peralatan dan personil juga tidak all out semua dikeluarkan gitu, biar tidak mubazir pelaksanaannya. Jadi pentingnya manajemen survei itu di situ. Kemudian yang kedua, baru kita lihat nih kepentingannya, luas areanya, kemudian kedalaman setempat atau kedalaman di situ itu seperti apa.
bentuknya gitu. Jadi informasi ini harus kita dapatkan agar perhitungan kita itu tidak meleset. Karena kalau perhitungan di kegiatan survei meleset itu ruginya bisa puluhan juta gitu. Jadi tidak, ini kegiatan yang tidak murah harganya. Jadi harus direncanakan eh, betul-betul gitu. Jadi kita lihat luasannya berapa, batimetri rata-rata kedalamannya di situ seperti apa, baru kita menggunakan menentukan metode, alat, dan wahana survei yang kita gunakan di poin ketiga ini. Jadi kalau sumpama surveinya update peta, kita menggunakan multi beam sumpama. Kemudian lautnya dalam apa dangkal? Oh, dangkal. Kalau dangkal hanya cukup menggunakan perahu kecil sumpama gitu. Kemudian eh, perahu kecil, alat, dan metodenya nanti metode full coverage karena dia laut dangkal. Tuntutan dari S44 IHO itu kalau perairan dangkal itu wajib ordo spesial. Nah, seperti itu. Kemudian yang poin keempat yaitu personil yang diberangkatkan. Ini jumlah personil itu biasanya ditentukan dengan berapa banyak alat dan data yang dibutuhkan. Kalau seumpama alat kita memberangkatkan itu untuk survei batimetri, kemudian pengukuran atau survei oceanografi dan meteorologi, biasanya itu personilnya tidak lebih dari 10 mungkin yang kita bawa. Tapi kalau surveinya itu lengkap, ada geofisik dan lain sebagainya, ada investigasi, itu bisa sampai 15 orang atau 15 personil yang nomor 4 ini. Karena ini kebutuhannya seumpama ini hanya update batimetri, kita membawa kurang dari 10 personil. Kemudian yang nomor 5 ini adalah pelaksanaan survei. Nah, pelaksanaan survei setelah dari poin 2 ini kita mengetahui lebar luasan area survei, kemudian tuntutan dari pekerjaan. Kalau tuntutannya itu adalah survei dengan skala peta nanti yang outputnya akan digambarkan adalah 1:10.000 sumpah skala agak besar, skala sedang. Berarti nanti penggambarannya itu harus dengan jarak spasi per eh, per berapa ini? Per 100 meter sumpah atau kurang dari 100 meter. Seperti itu. Karena nanti kan di penggambaran di chartingnya itu dia akan menjerit angka batimetri atau kedalaman seperti itu. Tapi mohon maaf sebelumnya, ini saya sampai jam berapa ya? Takut kelamaan nanti. Eh apa total waktunya 2 jam sih Pak sampai 15.30, tapi sudah termasuk dengan tanya jawab nantinya. Oke, oke saya lanjutkan. Terima kasih. Baik, siapa? Itu jadi eh, lebar spasi perum itu nanti akan menentukan berapa lama kita bekerja atau berapa hari kita bekerja di situ. Itu jadi, nah kegiatan yang kita lakukan ini sudah kita mengetahui berapa harinya dengan perhitungan lama dan hari perum, lama hari dan jumlah lajur perum. Itu kita tidak asal-asalan menghitung. Kita berdasarkan C13 dari IHO yang dikeluarkan oleh IHO. Jadi mekanismenya, persyaratan-persyaratannya itu kita mengacu pada C13 ini. Jadi teman-teman kalau nanti pengukuran di laut itu tinggal buka aja C13, di sana ada panduannya sangat detail sekali. Jadi dari batimetri, terus pengukuran geodetik, pasang surut dan lain sebagainya itu udah C13 sudah atur. Kemudian setelah itu baru kita lakukan QC, si data kita itu data hasil survei itu. Jadi QC-nya pun berdasarkan S44 IHO. Kalau dia tidak memenuhi standar batas minimum, maka dia tidak bisa diterima apapun itu alasannya. Kalau dia masuk, berarti data kita diterima. Sehingga data itu kalau sudah memenuhi QC dari S44 IHO itu, sebelumnya data direduksi ke kedudukan cap datum, baru gambar itu disajikan. Nah, disajikan itu ini masih belum produk akhir, jadi ini masih tengah-tengah lah. Disajikan ini nanti pemanfaatannya bisa banyak.
baik itu untuk analisis atau keperluan-keperluan data-data yang lain juga dia membutuhkan dari data ini. Nah, setelah disajikan, kemudian dilakukan penggambaran yang poin 7 ini. Poin 7 ini yaitu penggambaran menjadi ke peta laut. Ini data, sumpama ini data multi-beam ya. Kemudian dijadikan XYZ dengan skala sesuai dengan permintaan atau yang dituntutkan dibebankan kepada kita, sumpama skala 1/10.000 tadi yang saya bilang di awal. Baru dia digambarkan di lembar lukis lapangan. Di lembar lukis lapangan ini akan banyak koreksi lagi. Jadi peta itu sebelum menjadi peta dia akan mengalami banyak sekali koreksi dari segi apapun itu. Jadi dari kualitas data, penggambaran, kesesuaian dan lain sebagainya itu kalau sudah melewati koreksi-koreksi tersebut baru dia digambarkan menjadi peta, baik itu peta kertas ataupun peta elektronik atau ENC. Kemudian ini eh, pengukuran batimetri secara general saja, ini juga mungkin teman-teman ada yang sudah melakukan, ini menggunakan multi-beam echo sounder. Mungkin sejak tahun berapa ya di Pusidrosal itu, sejak tahun 2014 kalau nggak salah ya, tahun 2014 kita sudah batimetri itu menggunakan multi-beam echo sounder. Jadi jarang sekali menggunakan single beam echo sounder. Sehingga data yang kita dapat dan data yang kita gambarkan ke peta laut itu benar-benar sudah seluruh objek di dasar laut itu sudah terdeteksi semua. Jadi insya Allah peta yang kita gunakan itu insya Allah aman. Kemudian pengukuran batimetri seperti biasa kita lakukan, dia membutuhkan posisinya itu sudah terkoreksi. Kalau dulu kita menggunakan koreksi lokal, menggunakan base dan rover, tapi sekarang kita sudah zaman dan teknologi semakin maju, kita menggunakan koreksi berbayar. Kemudian butuhkan heading, MRU atau motion, dan transducer itu sendiri. Yang terakhir yang nggak kalah penting itu koreksi vertikal, yaitu data kecepatan suara atau sound velocity. Ini rata-rata kita batimetri melakukan survei menggunakan peralatan ini. Yang kedua yaitu pencitraan dasar laut menggunakan set scan sonar. Set scan sonar ini sebenarnya dia lebih detail daripada multibeam. Jadi kayak mencari objek-objek berdimensi kecil kurang dari 1 meter itu dapat tergambarkan dengan jelas dengan alat ini. Itu jadi kita kalau melakukan investigasi pencarian gitu itu kita menggunakan alat ini. Namun dengan metode penggunaan yang di towing itu mengakibatkan proses jalannya si kapal itu jadi pelan. Jadi tidak secepat kita melaju menggunakan multibeam. Kalau multibeam cepat, tapi kalau set scan sonar karena di towing demi keselamatan si alat itu takut nyangkut atau kabelnya putus gitu, kita paling kecepatan kurang dari 5 knot. Mohon maaf. Ini alat yang kita gunakan set scan sonar, dia membutuhkan posisi itu aja. Kemudian berikutnya yaitu pengukuran kemagnetan dasar laut. Ini juga dalam survei kita gunakan untuk investigasi. Tidak setiap survei kita membawa alat ini. Jadi kalau sekiranya di area kita itu berpotensi ada eh, jalur kabel atau jalur pipa bawah laut, itu kita harus dan wajib menggunakan alat ini. Kenapa? Karena kita mau nggak mau harus mendeteksi pipa atau kabel itu untuk kita gambarkan ke peta laut gitu. Jadi jangan sampai kita survei di situ tapi keberadaan si pipa dan kabel itu kita tidak dapat mendeteksi. Dan kemudian di area yang masih bertuliskan Medan Ranjau, seumpama kan peta kita juga peta warisan dari Belanda itu masih ada beberapa area yang di Indonesia itu memiliki klasifikasi Medan Ranjau. Nah, ini kita wajib menggunakan alat ini untuk mendeteksi keberadaan ranjau itu sendiri. Kemudian
kita juga menggunakan alat ini, ROV, ini tidak selalu hanya kebutuhan-kebutuhan tertentu saja kita gunakan. Seperti kayak kita melakukan SAR, itu kita menggunakan alat ini untuk mencari objek atau target di dasar laut. Karena mungkin kalau di dasar laut itu, jika menggunakan pemandangan secara visual, itu akan lebih dapat terlihat dengan jelas. Kemudian ini juga untuk inspeksi pencarian objek atau target di dasar laut, tapi yang pada jenis laut dalam. Jadi kalau di laut dangkal mungkin terlalu mubazir untuk menggunakan alat ini, tapi kalau untuk yang kedalamannya atau laut dalam itu kita akan lebih efektif menggunakan alat ini. Kemudian ini peralatan survei yang kita gunakan juga cukup banyak dan cukup lengkap. Dari multi beam sampai alat-alat kecilnya itu kita ada di kapal survei kita, Rigel sama Spica. Dan nanti rencana saat ini mungkin sedang dibangun itu di Batam, kapal survei ocean going dari Pusidrosal juga itu juga canggih juga nanti. Pembangunannya di Batam, tapi alat-alatnya nanti dipasang di Jerman kalau nggak salah. Kemudian ini hasil dari survei hidrografi itu sendiri, jadi benar-benar 100% coverage area, semuanya tertutupi. Jadi target atau objek yang di dasar laut itu pasti akan terdeteksi. Jadi insya Allah teman-teman nanti kalau menggunakan peta dari Pusidrosal itu insya Allah aman. Jadi kalau nanti teman-teman lihat ada kedangkalan yang membahayakan navigasi, sudah jangan berpikir, ah ini mungkin bohong, jangan. Sudah langsung hindari aja, karena sudah pasti itu target. Karena setelah kita mendapatkan datanya, data itu tidak langsung kita gambar, pasti dianalisis. Analisisnya juga banyak sekali. Pertama, setiap kita menemukan kedalaman yang signifikan atau yang dapat berbahaya untuk UKC, under keel clearance itu, UKC-nya kapal, itu akan kita analisis tidak sekali dua kali, berkali-kali mungkin dari data geometri batimetri 3 dimensi gitu, 3D-nya batimetri, kemudian dari data backscatter-nya juga kita analisis betul nggak itu objeknya itu jenisnya keras umpama. Dan eh, kita lakukan overlay itu berkali-kali. Jadi ada spot objek berbahaya, umpama kita pasti akan surveinya itu berkali-kali untuk memastikan bahwa betul nggak itu adalah kedangkalan gitu. Jadi khawatirnya kalau cuma sekali, oh ternyata noise, nah gitu kan nanti salah gambar atau salah interpretasi. Jadi yang bawah ini itu data backscatter kita gunakan untuk klasifikasi eh, jenis sedimen atau dasar perairan. Apakah dasar perairannya itu berjenis keras, lunak, atau pasir, sumpah mana itu kita menggunakan ini. Setelah itu informasi tersebut kita gambarkan atau kita masukkan ke dalam peta laut. Jadi kalau teman-teman menggunakan peta laut, membuka peta laut atau membuka INC, itu nanti di dalamnya ada keterangan karang. Nah, ini berarti salah satunya dari hasil interpretasi atau dari pengambilan grab sampel. Ini adalah hasil deteksi di lapangan pada inspeksi pipa. Pada saat itu kita melakukan survei lajur pipa dan kebetulan menemukan pipa yang bocor di situ. Baru kita laporkan ke Chevron kalau nggak salah ini perusahaannya. Dan tidak lama kemudian langsung tim Chevron itu datang untuk segera menanggulangi kebocoran pipa ini. Kemudian ini survei tambahan gitu yang kita lakukan, baik itu ini survei pembebasan area ranjau untuk SAR, pencarian objek dasar laut, pipa kabel, dan ini untuk lapisan ketebalan sedimen. Kemudian ini untuk pengukuran pesisir, jadi kita menggunakan 4 metode. Yang pertama itu drone lidar batimetri, jadi ini
mungkin sebentar lagi kita akan beli alat ini. Kemarin sudah kita lakukan uji coba gitu. Ada perusahaan luar yang demo ke kita menggunakan drone lidar batimetri itu. Kemarin saya lihat itu mudah sekali. Jadi si drone itu terbang tidak sampai 15 menit. 15 menit area yang sangat luas itu bisa tergambarkan. Jadi cepat sekali. Dan ini drone batimetri ini bisa dilakukan pada malam hari. Jadi dia tidak ketergantungan pada cahaya karena dia menggunakan laser hijau. Kemudian kedalaman yang dihasilkan oleh si drone lidar batimetri ini sampai 2 sesi. 2 sesi itu artinya jika kedalaman laut terukur menggunakan sesi dis itu 1 meter, umpama kecerahan atau tingkat kejernihan airnya itu 1 meter. Nah, dari menggunakan drone lidar batimetri ini akan mampu dideteksi berarti 2 meter, 2 kali sesinya itu, 2 kali ukuran sesi. Gitu. Jadi bisa dilakukan malam hari, kemudian hasilnya juga sangat bagus. Jadi sebagai informasi, mungkin teman-teman yang pernah ke Jakarta pernah lihat perairan Jakarta itu sangat keruh sekali. Mungkin tidak sebening Batam kali. Saya pernah tinggal cukup lama di Batam, hampir 3 tahun di Tanjung Sengkuang. Jadi saya eh, sangat tahu seluk-beluk Batam dari ujung ke ujung sampai jembatan Pulau Galang itu saya udah tahu semua. Nah, kalau di Batam itu lautnya masih bening lah. Nah, beda lagi dengan di perairan di Jakarta itu keruh sekali, keruh. Jadi kalau kemarin saya lihat secara kasat mata pada saat saya ada di pinggir pantai, saya lihat oh ini hanya 1 meter. Nah, si drone ini pada saat demo dia dapat sekitar 2 meteran lah batimetri itu. Nah, apalagi kalau di laut-laut yang cerah, yang bening maksud saya, yang bening, yang masih belum ada polusi atau sedimentasinya itu kecil, dia bisa sampai 7 meter. Nah, ini sangat bagus sekali, efektif untuk kita melakukan survei pesisir. Kemudian ada USV, ini kita gunakan juga. Ini eh, pengambilan data atau akuisisi data batimetri yang memiliki kedalaman kurang dari 1 meter itu kita menggunakan ini. Jadi di dalam si perahu mainan ini kayak perahu mainan ya. Dia ada multi beam MB2 dari Teledyne itu. Jadi datanya cukup bagus dan cukup detail. Dia menjangkau area-area atau kedalaman laut yang tidak bisa dijangkau oleh perahu survei atau kapal survei. Kemudian ada SDB, ini SDB, jadi juga sangat membantu sekali, biarpun kadang dia sangat tergantung pada kekeruhan atau kecerahan air laut di situ gitu. Jadi kalau air laut kayak di Teluk Jakarta tentu saja datanya tidak direkomendasikan, atau muara-muara yang dekat-dekat dengan sungai itu kan pasti keruh, itu tidak direkomendasikan datanya karena akan banyak noise dan tentu saja tidak, akurasinya itu sangat kurang. Beda kalau laut-laut yang dia ini lautnya bening gitu, yang kecerahannya itu bisa sampai 12 meter. Nah, itu datanya bagus sekali nih untuk dilakukan pengambilan data batimetri pesisir. Dan yang ketiga adalah drone, menggunakan drone foto aerial. Fotogrametri ini untuk atau sangat membantu jika kita melakukan pemetaan pesisir atau garis pantai yang tidak bisa dijangkau oleh si surveyor itu sendiri. Ya, kita tahu sendiri laut kita itu belum tentu atau tidak semua pesisirnya itu bisa dijangkau. Ada yang terjal, tebing, bakau, ada yang banyak buayanya kan. Jadi menggunakan drone ini sangat sangat efektif sekali. Kemudian ini hasil data batimetri pesisir yang dilakukan overlay dengan data topografi, kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan kalau saya di lapangan juga data topografi kita ambil menggunakan drone, terus kita uh, olah 3 dimensi dan kita alih.
Kemudian ini selanjutnya, jadi tidak hanya batimetri aja kalau survei hidrografi itu, tidak hanya lautnya saja, pesisirnya, garis pantainya itu juga pasti akan kita lakukan pengukuran atau kita ambil datanya. Ini teman-teman di Pushidrosal itu ya karena mungkin tentara, sangat kombatan sekali, sangat militan sekali ngambil datanya itu, mungkin data yang kira-kira sulit dijangkau mereka itu masih mau ngambil. Terakhir itu saya pernah survei itu sampai dikejar-kejar buaya. Jadi kalau gimana ya, kalau kita memiliki jiwa petualangan itu seru, tapi seru-serunya itu ya beresiko tinggi juga. Nah, kalau area-areanya, area surveinya itu sekiranya sangat tidak representatif untuk diambil, baru kita menggunakan drone atau menggunakan citra satelit. Ini pengukuran yang ini kedangkalan, kayak kalau ada uh, intertidal itu, yang kalau dia pasang, pada saat pasang surutnya tinggi dia tidak terlihat, kemudian saat surut tersurut dia terlihat, nah itu kita lakukan pengukuran biar kapal saat bernavigasi itu tidak nyangkut di sini. Kemudian ini tebing-tebing yang sangat tinggi juga kita ambil semuanya. Kemudian berikutnya yaitu pengukuran sarana bantu navigasi pelayaran. Ini kita lakukan pengukuran ulang. Sebelumnya kita mencari atau mendapatkan informasi dari Disnav, karena ini memang tugas tanggung jawab Disnav. Kita minta datanya, kemudian kita cek ke lokasi, kondisinya seperti apa, masih baru atau tidak, masih ada apa tidak, masih layak atau tidak, semua gitu. Nah, kondisi survei di lapangan ini akan kita masukkan ke peta laut. Sumpama di keterangannya di SNAF itu dia masang di titik itu pelampung suar gitu. Pas kita ke lapangan ternyata pelampung suar itu sudah tidak ada, sudah hanyut entah kemana gitu. Nah, itu nanti akan sebagai pembaharuan ke peta laut kita atau ke daftar suara Indonesia juga pasti akan dilakukan pembaruan biar orang itu nanti uh, tidak salah membaca gitu. Loh, kok ini di peta ada keterangannya, tapi nah, itu biasanya dikasih keterangan berupa seumpama pelampung suaranya hilang, itu seperti itu. Jadi kita memberikan info terbaru. Kemudian pengolahan angka kedalaman peta. Nah, ini eh, kalau kita melaksanakan survei batimetri hanya untuk eh, intern, seumpama untuk pekerjaan-pekerjaan yang hanya bersifat untuk perusahaan, seumpama untuk docking atau untuk pengerukan atau untuk pelabuhan tertentu, seumpama di- tidak akan mengacu. Tapi kalau kita untuk peta laut, kita akan berusaha untuk mencari kedudukan muka laut yang tersurut. Jadi kedudukan muka laut itu tidak akan ada lagi kedalaman setelahnya. Jadi angka permukaan laut itu yang sudah diambil yang sangat surut. Jadi yang ini adalah hasil pengukuran batimetri, kemudian dikurangkan menggunakan data muka surutan, ulangi menggunakan data surutan, dan akhirnya kedudukan air itu berada di kondisi air terendah, yaitu bidang cat datum. Kemudian angka itu baru digambarkan ke peta laut. Sumpama teman-teman menggunakan peta laut, kemudian di situ ada angka 30 meter. 30 sumpama di sini ya, 30. Kemudian teman-teman pas layar di sini, loh kok ini kedalamannya 32. Wah, ini pushidrosal petanya salah ini. Bukan. Jadi mungkin bisa jadi teman-teman pada saat berlayar di peta ada keterangan angka 30 meter ini adalah pada saat jam itu bisa jadi pasang surutnya sedang tinggi atau kedudukan lautnya itu belum mencapai kondisi surut tersurut. Jadi eh, tidak akan tidak akan sama seperti di peta ini. Kecuali kalau eh, teman-teman beruntung gitu pada saat yang bersamaan
pas teman-teman berlayar di situ dalam kondisi tersuruh terus angka kedalamannya sama, nah itu berarti eh, kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Ketepaan, kebetulan. Nah, kebetulan gitu. Jadi pas betul di situ berarti itu angkanya sudah sesuai. Nah, ini di setiap peta laut itu di sini dikasih keterangan kedudukan air disurutkan dengan rata-rata air terendah 9 desimeter. Nah, biasanya kalau teman-teman survei itu tinggal melihat ini untuk melakukan menyurutkan atau mereduksi kedalaman angka kedalaman ke bidang cat datum. Biasanya tinggal lihat ini aja biar nanti tinggal dikurangkan biar hasil data batimetri yang teman-teman dapat itu sudah di bidang cat datum. Kemudian ini juga proses penggambaran tadi garis pantai yang kita ukur, SBNP yang kita ukur, data batimetri yang kita ukur, semuanya kita jadikan satu ke dalam peta laut. Semuanya kita gambarkan, termasuk penggambaran kontur, kemudian sounding classification atau perenggangan angka kedalaman berdasarkan skala gambar. Nah, seperti itu. Ini prosesnya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ini adalah hasil survei menggunakan multi beam echo sounder, kemudian setelah direduksi ke bidang cap datum, kemudian digambarkan menjadi lembar lukis lapangan. Setelah melalui beberapa kali koreksi, kemudian dilakukan analisis lebih lanjut, kemudian digambarkan lagi menjadi lembar lukis teliti. Setelah dari lembar lukis teliti, baru digambarkan ke peta laut kertas dan elektronik. Ini adalah flowchart dari hulu ke hilir data hidrografi yang kita dapatkan. Jadi dari data pengambilan di lapangan, kemudian setelah melalui koreksi dan analisis, baru kita masukkan ke uh, database-nya Dinas Hidrografi yang ada di Pusidrosal. Setelah itu baru si data itu bisa kita cetak atau kita sajikan ke dalam beberapa produk yang lainnya, baik itu paper chart, ENC, kemudian ramalan, prediksi model, dan lain sebagainya untuk digunakan kepentingan militer dan kepentingan sipil. Nah, ini produk-produk Pusidrosal yang lainnya dari segi informasi kepentingan militer, kemudian produk utamanya juga pembuatan peta laut dan peta elektronik, publikasi nautika, kemudian informasi keselamatan navigasi, dan produk-produk khusus lainnya, baik itu peta tematik NKRI, kemudian peta pipa kabel, peta wisata, dan lain sebagainya. Ini manfaat lainnya juga bisa digunakan yang tadi sudah saya sebutkan untuk kepentingan wisata bahari, operasi militer, terus perdagangan, kemudian pembangunan sungai dan pesisir, perikanan, keselamatan. Nah, jadi ini di penghujung paparan saya, tanpa hidrografi mungkin pembangunan dermaga atau pelabuhan itu akan terkendala. Pelaksanaan SAR di laut juga terkendala karena kita tidak memiliki informasi batimetri dan lain sebagainya. Kemudian pemanfaatan info lingkungan laut tidak maksimal juga. Wilayah tidak dapat dipertahankan, infrastruktur pantai tidak dapat dikembangkan, perundingan batas negara tidak dapat terdukung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adit untuk pemaparannya. Tadi ya banyak informasi-informasi tambahan gitu. Mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah pernah mendengar secara teorinya gitu, tapi pada praktiknya
masih ada beberapa info baru, beberapa info tambahan termasuk juga untuk saya. Nah, ini masih ada waktu. Silakan rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin bertanya. Silakan kalau mau bertanya teknis gitu, insya Allah saya akan Iya, berusaha untuk jawab. silakan. Baik, ada yang ingin bertanya? Mohon izin Bu, Oh, silakan. Silakan boleh disampaikan Pak Kendi. Pak Aditya, Bu, Ibu, Bu Cai, izin. Iya. Baik, monggo Pak, silakan. Mau nanya Pak, bagaimana Pusidrosal mengintegrasikan data batimetri yang dihasilkan dengan data lain seperti data geospasial sama data oceanografi? Apa memiliki sistem khusus atau bekerja sama dengan instansi lain? Gitu aja Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Adit. Apa berkenan untuk langsung menjawab atau eh, kita buka sesi tanya lain? Eh, Boleh saya langsung jawab saja. Oh, boleh, silakan Pak. Eh, jadi kalau khusus untuk peta laut itu kita kalau untuk XYZ kan bisa langsung otomatis dia jadi satu ya ke perangkat pembuatan peta atau pengolahan data yang lainnya. Nah, untuk informasi seperti oceanografi itu mungkin kayak ini ya, eh, data-data CTD seperti itu ya, atau meteorologi dan lain sebagainya, itu bisa digabungkan jadi satu di eh, kalau kita itu ada produk AML, ini khusus untuk militer. Jadi AML ini Additional Military Layer, jadi di dalamnya itu tidak hanya sekedar data batimetri saja, lengkap dengan properties dari data CPD juga dimasukkan ke situ. Itu kita ada eh, softwarenya khusus gitu, jadi di situ dari data-data oceanografi juga dimasukkan ke dalam situ. Nah, ini kepentingannya untuk kepentingan seperti kapal selam, karena kalau kapal selam itu tidak sekedar kayak kita bernavigasi menggunakan kapal biasa, di area-area tertentu, di kolom air tertentu, dia membutuhkan informasi seperti sound velocity, kemudian kondisi arus, dominan arus arahnya kemana, itu dia sangat membutuhkan informasi itu. Kemudian informasi seabed-nya itu sendiri, jadi di AML itu data batimetri itu apakah bisa terjawab ya? Oke, Pak Kenny, tadi Iya, sudah, ya, silakan hmm, Pak. sudah Bu. Sudah. Sudah. Atau ada pertanyaan apa follow up lagi? Silakan atau sudah cukup? Oh ya, ini mau nanya lagi ya, bagaimana tim Pusidrosal itu memastikan bahwa personilnya itu memiliki keahlian gitu Pak? Apa punya training sendiri atau gimana gitu untuk menggunakan teknologi ini? Oke, baik Pak Kenny. Pak, Ya, pertanyaan berikutnya terkait kompetensinya ya. Boleh dijawab mungkin dari Pak Adit? ya. Eh, untuk personel Pusidrosal itu untuk yang setingkat Tamtama, Bintara itu kita mengikuti sekolah kategori B. Jadi di sana ada eh, sekolah hidrooceanografi ya. Jadi kategori B itu setingkat dia operator di lapangan. Namun kalau yang setingkat perwira atau perwira menengah itu kita mengikuti sekolah kategori A. Jadi di sana selain dia pengambil data juga analisis data di lapangan. Kemudian di Pusidrosal itu banyak yang dia memiliki latar belakang hidrografi, oceanografi, kemudian geodesi. Nah, yang ini juga termasuk melengkapi untuk kebutuhan Pusidrosal itu sendiri.
Gimana, apakah terjawab? Oke Pak, siapa? Berarti memang basicnya tuh udah ada Pak ya, berarti Pak ya? Kayak geodesi dan lain-lain, survei gitu Pak ya? Basic survei gitu Iya. gitu Pak. Ini kalau di Pusidrosal itu sendiri malah cenderung jika personil itu tidak mau mengambil kursus atau pengetahuan di bidang profesi kita itu malah dipindahkan tidak berdinas di Pusidrosal. Jadi kalau dia ingin bekerja di Pusidrosal dia harus memiliki dasar-dasar tadi sekolah, kursus itu harus punya. Kalau tidak ya dia dikeluarkan dari Pusidrosal. Yang Oke. khususnya untuk di bagian survei karena kan di Pusidrosal banyak bagiannya. Ada yang bagian kemarkasan, dia menyiapkan markas, umpama mempraktikkan markas gitulah intinya, menyiapkan markas. Ada yang khusus di bidang permesinan. Nah, yang kayak permesinan markas itu tidak ada hubungannya dengan hidrografi atau survei, dia tidak memiliki kualifikasi itu. Jadi dia tidak ada tuntutan. Tapi kalau yang di bagian survei, pemetaan itu dia harus memiliki background tersebut, background kartografi, background hidrografi, oceanografi, geodesi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berdinas di situ. Terjawab ya? Baik. Siapa? Terima kasih Pak, Oke. Ibu Cai. Pak Iya, Adit. baik. Baik, Terima kasih. terima kasih Pak Adit. Kalau berkenan izin ini Pak, sebelum nanti saya sampaikan ke mahasiswa, saya ingin bertanya terkait ada tadi Cat E dan Cat B-nya ya. Nah, Ya. untuk program itu tadi kan disampaikan bahwa untuk menjadi operator gitu kita bisa mengikuti dengan Cat B gitu. Boleh diceritakan Pak, misalnya nih barangkali ada rekan-rekan mahasiswa yang tertarik gitu, apakah itu bisa diambil oleh sipil atau memang ada jenjang tertentu di mana oh kita harus dari instansi mana nih untuk bisa mengikuti program tersebut atau seperti apa mungkin boleh disampaikan Pak Adit. Ya. Eh, untuk Cat B itu bisa sama orang sipil juga bisa, buat semuanya bisa. Dia harus minimal kalau nggak salah SMA. SMA tuh di 3 ya, saya lupa. Itu di eh, coba Oke. nanti teman-teman kalau ada kesempatan bisa main mampir ke YouTube saya itu YouTube Hydrographic Surveyor. Di situ ada keterangan alamat linknya Cat B sama Cat A. Itu ada keterangannya. Kalau nggak salah lulusan SMA juga bisa deh. Teman-teman di sipil itu kayak di SNAF, terus kemarin ada teman-teman saya juga dia bukan dari instansi mana-mana, dia bayar pribadi juga bisa Oke. gitu. Baik, Kalau terima yang Cat kasih. kalau Cat, yang Cat A itu di ITB dia ya. backgroundnya minimal backgroundnya itu harus geodesi, S1 geodesi, geodesi atau hidrografi. Kemudian memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun kalau nggak salah. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi itu ya sebagai info rekan-rekan mahasiswa barangkali ada yang tertarik gitu ya untuk membekali kompetensinya tadi, mungkin bisa mengikuti mulai dari Cat B dulu gitu. Karena setahu saya memang yang Cat F baru di ITB saja ya Pak ya yang menyediakan kalau di Indonesia ya gitu ya. Kalau di luar mungkin apa banyak kampus-kampus yang membuka program perkuliahan mungkin S2 yang sekaligus juga dengan Cat A juga misalnya. Terima kasih Pak Adit. Rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin bertanya kembali? Silakan. Mana ini? Kelas A, kelas B, kemudian yang C. Sambil menunggu Pak, saya ingin bertanya tadi Pak tentang ini pengembangan peta laut ya. Tadi disampaikan sampai dengan saat ini pengembangan peta laut di Indonesia itu ada di angka 40 persen gitu ya, alias kita masih ada kekosongan nih sekitar 60%. Kira-kira untuk rencana ataupun ada target khusus dari Pusidrosal gitu Pak untuk menyampai itu sehingga coverage-nya bisa full 100%. Atau mungkin seperti ini kan ada untuk program Seabed 2030 gitu ya, eh, ada target ya, apa untuk memetakan dasar laut di tahun 2030 gitu untuk coverage keseluruhan. Nah, untuk peta laut di Indonesia, eh, perencanaan targetnya seperti apa sih Pak? Dan mungkin apa yang bisa eh, bentuk apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk memenuhi target coverage 100% itu tadi terkait peta lautnya. Eh, Mbak. jadi karena laut kita ini terlalu luas, kalau seumpama kita memaksakan diri untuk kita kerja sendiri itu sangat
apa ya, membutuhkan waktu lama sekali, mungkin puluhan tahun dia baru bisa terlaksana. Itu pun kan selain puluhan tahun kita mampu mengambil data perairan kita, belum nanti ada tambahan kapal tenggelam atau bahaya navigasi yang baru, itu kan mau tidak mau harus selalu kita update. Nah, kita memiliki solusi yaitu bekerja sama dengan kementerian lembaga yang juga dia bekerja di sektor laut seperti di SNAF. Di SNAF ini kan dia juga melakukan survei dan pemetaan juga. Kemudian dari PPGL, terus BIG, itu kita sharing data atau mungkin perusahaan luar atau perusahaan swasta yang dia melakukan pekerjaan di laut. Nah, itu dia sebelum melakukan pekerjaan di laut, dia harus izin ke Kemenhan. Nah, dari Kemenhan itu dia akan mengirimkan uh, perwira technical officer di kapal survei itu. Nah, setelah itu datanya itu mau tidak mau harus diserahkan kepada kita jika dia ingin mendapatkan izin bekerja di perairan kita. Nah, dari data-data itu jika dikumpulkan itu bisa lumayan membantu lah ibaratnya. Kita tidak terlalu apa berat untuk memetakan laut ini. Tapi kembali lagi, kalaupun ini tidak terlaksana, pasti laut-laut yang dalamnya itu lebih dari 500 meter itu akan tanda kutip kita agak abaikan karena di situ kan kalau kedalaman segitu tidak mungkin ya kecil lah mengancam keselamatan navigasi untuk kapal-kapal yang berlayar di atas. Demikian, Bu. Oke, baik Pak. Berarti kalau saya simpulkan memang ada prioritas-prioritas tertentu gitu ya Pak ya, kawasan mana yang perlu kita petakan gitu dan kawasan mana yang bisa kita abaikan, selain juga kemudian mengkombinasikan sumber-sumber yang ada dari instansi lain seperti BIG maupun dari pihak-pihak swasta yang melakukan survei. Terima kasih Pak, sudah clear. Oh ya Pak, kalau untuk data-data yang ada, saya pernah akses di webnya itu kan sebenarnya eh, eh, di sana tercantum itu ya katalog nautical chart-nya, misalnya untuk akses ke masyarakatnya seperti apa ya Pak? Apakah oh kita harus membeli lembar-lembar petanya atau ada akses yang data yang dibuka untuk umum untuk kita bisa lihat data spasialnya Pak? Ya, kalau yang di webnya Pusidrosal itu ada peta elektronik ya, tapi dia Ya. dalam bentuk skala yang kecil, jadi tidak begitu detail dan itu cukup update, cukup bisa digunakan. Tapi kalau untuk akses orang-orang sipil yang lain itu juga, seumpama kalau eh, sepengetahuan saya baru dia kalau beli ini harus di Pusidrosal. Jadi kayak dia datang ke sini, kalau yang dari luar-luar mungkin ada jasa-jasa online kayaknya banyak deh seperti itu. Jadi di kayak semacam apa ya, orang beli ke penjual jasa yang di luar Pusidrosal gitu. Kemudian dari sini dia dibelikan, kemudian nanti dikirim ke sana itu sepertinya juga bisa. Oke, berarti melalui pihak ketiga gitu ya Pak ya, gambarnya itu ya third Iya, party-nya ya. Oke, baik. iya. Terima kasih Pak Adit. Gimana adik-adik mahasiswa ada yang ingin ditanyakan atau saya tunjuk ya? Silakan. Ini apa sudah ada dua mahasiswa nih yang hilang dari Zoom begitu saya bilang akan ditunjuk. Saya hitung sampai 5 atau saya tunjuk nih sudah siap nih mengantongi nama siapa yang akan jadi sasarannya. Sebentar ya, saya scroll dulu. Bu, Izin mau Bu. tanya Bu. Nah, tuh kan harus harus dipancing begitu Pak mengajar generasi Z ini. Boleh tadi ada Niko sama satu lagi Natal kalau tidak salah ya. Silakan. Niko Saya mau nanya gini deh. boleh Eh, silakan kok. Seperti apa atau apa yang kendala-kendala Bapak alami ketika melakukan survei di Port Citrus Island ini, Pak? Ya, baik, terima kasih Mas Niko. Eh, dari pengalaman pribadi saya ya, kalau saya survei di lapangan itu ada beberapa kendala seperti yang tadi hewan buas itu. Saya pernah survei di
cagar alam juga di sana itu masih ada kayak macan hitam, macan kumbang gitu kan. Kita mau nggak mau harus membawa senjata. Sementara sama penduduk setempat itu dilarang. Nah, ini kan jadi dilema ya. Kalau kondisinya seperti ini ya mau tidak mau kita ambil lewat citra. Kemudian di daerah-daerah konflik kayak di Papua itu kita juga mau tidak mau harus dilengkapi dengan senjata. Kemudian ini yang sering terjadi itu pada saat kita survei di daerah-daerah atau di pulau-pulau itu kita ini dikira mau gusur lahan mereka. Jadi biasanya kalau kita bawa alat-alat survei ke daerah terus ditanya sama penduduk, Pak, ini mau eksekusi lahan kita gitu. Loh, enggak Pak, kita dari Angkatan Laut. Terus kita kan pasti membawa surat kerja kita tunjukkan gitu. Mereka masih tidak percaya karena mungkin di sana termaksud lahan sengketa atau apa. Jadi kita kena getahnya gitu. Mereka jadi kayak semacam ngelihat orang ngukur-ngukur tanah, ngukur-ngukur garis pantai itu kayak, wah ini sudah siap-siap eksekusi. Padahal kita tidak kan, kita jelaskan baik-baik. Akhirnya kita datang ke tokoh masyarakat tersebut, kemudian ke tokoh adatnya lah kita sampaikan secara baik-baik, baru mereka paham. Nah, tapi sebelum menuju paham ini kan mereka ada yang datang datang membawa parang kayak gitu, membawa panah gitu. Itu kan kalau seumpama tidak cepat-cepat diberikan sosialisasi atau pemahaman bisa saja terjadi. Bahkan teman-teman saya yang ada survei di daerah Papua sana ada yang sempat dipanah gitu, kena perahunya, terus sempat dihadang menggunakan golok-golok yang panjang itu sering terjadi sih, seperti itu. Terima Ya, kasih, jawab Pak. Eh, ya. Ya. Oke, Pak. Tadi ada satu lagi, saya tidak salah lihat tadi Natalia atau siapa ya, Dek, ya, yang tadi ingin bertanya ya? Iya, Bu. Oh Saya ya, benar. Silakan, Natal. izin bertanya, Pak. Apakah data batimetri itu dan site sconar, apabila data tersebut digunakan secara bersamaan, mampu menciptakan hasil pemetaan yang komprehensif, Pak? Boleh dijelaskan tidak, Pak? Oh ya, baik. Jadi eh, data batimetri dan data set scan sonar itu kalau digabungkan itu eh, mendapatkan informasi yang lebih, ya, informasi yang detail, ya. Dia kan cuma berbeda beda format aja. Yang satu formatnya image, gambar, yang satu format bentuknya geometri atau 3 dimensi kan ya. Namun kalau dijadikan atau di overlay menjadi satu bagian, dia akan menghasilkan informasi yang lebih. Di mana data batimetri itu dia memiliki keterbatasan yaitu dalam segi resolusi atau detailnya objek itu. Sedangkan set scan sonar itu mampu menggambarkan detail objek secara secara baik. Dia kurang dari 0,5 meter juga bisa didetailkan. Bahkan tali itu bisa digambarkan oleh set scan sonar. Nah, cuma kalau dari batimetri dia hanya mengandalkan batimetrinya, dia informasi tidak akan optimal. Nah, itulah kita harus melakukan ekstraksi menggunakan metode data backscatter untuk menghasilkan data lebih. Nah, jika data batimetri, set scan sonar, dan backscatter ini jadiin satu, dia akan menghasilkan informasi yang disebut tadi komprehensif atau informasi yang lebih. Terima kasih. Oke, gimana Natalia? Jelas, Bu. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Oke, yang lain adik-adik ada yang ingin bertanya kembali? Sambil menunggu ini Pak, tadi ini gue sempat bertanya kendalanya gitu ya Pak. Mungkin bayangannya, waduh sampai perahunya kena panah gitu, diancam dengan parang gitu. Saya ingin bertanya yang kebalikannya sih Pak, dari proses survei yang pernah Bapak ikuti gitu ya. Mungkin ada atau joy atau kemudahan atau mungkin kebahagiaan contohnya gitu ya. Apa sih Pak yang dirasakan gitu selama Bapak menjalankan
survei hidrografinya. Kebalikan dari yang kendalanya tadi gitu. Ya. Eh, Pertama, jadi karena saya dari SMA dulu, dari kecil juga senang berpetualang gitu. Jadi pada saat kita survei itu ya seneng aja dapat lingkungan baru, terus biasanya dapat teman baru, kenalan baru. Ya, saya senang kalau pada saat di alam, di laut itu eh, memang jiwa saya di sana gitu. Selain itu memang pekerjaan saya. Jadi yang saya dapat itu. Yang lebih lagi karena kita biasa survei itu lebih dari 1 bulan di suatu tempat, pasti komunikasi atau ikatan emosional kita dengan penduduk setempat itu sangat erat sekali gitu. Jadi itu aja sih yang eh, saya alami atau saya rasakan selain ya memang karena itu dunia saya, kecintaan saya terhadap profesi yang saya dapatkan. Terima kasih. Oke. Terus, oh Baik. ya, satu lagi. Iya, Pak. Eh, saya kan pernah di Batam itu 3 tahun saya perhatikan di sana itu sektor-sektor lautnya itu sangat sangat menjanjikan. Jadi kalau adik-adik eh, nanti ada rencana ke depannya untuk kerja di bidang laut itu Batam itu sangat menjanjikan sekali. Di sana banyak galangan, terus pabrik kapal kan ya, kemudian tempat wisata, banyak sekali proyek-proyek batimetri, hidrografi itu banyak didapat dari Batam itu. Pasang pipa, kabel dan lain sebagainya gitu. Jadi saya motivasi ke adik-adik sekalian belajar yang sungguh-sungguh, kemudian nanti ke depannya linear ambil pendidikan berikutnya atau bisa lebih. Dan kalau profesional di bidang itu kerjanya nanti enak gitu. Apalagi Batam itu mantep lah Batam. Itu aja Mbak. Terima Oke. kasih. Oke, baik Pak Adit. Beberapa waktu lalu, mungkin bulan Februari itu Pak Ainun itu sempat ada survei Pak di Batam gitu. Kemudian beliau menginfokan ke saya sih, tapi saya sedang di luar Batam saat itu, saya sedang di Jawa. Jadi ada beberapa rekan mahasiswa yang diajak sih sebenarnya oleh Pak Ainun gitu untuk melihat keseluruhan proses survei, tapi memang tidak bisa lama gitu. Mahasiswa kami ketika belajar di proses kegiatan magang itu ada 2 instansi yang pernah didaftarkan rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama di Disnaf Pak, yang di Tanjung Pinang. Kemudian satu lagi tuh di PT Timah di Karimun. Itu biasanya kalau rekan-rekan ikut yang kegiatan untuk magang, karena di sini mahasiswa vokasi mahasiswa wajib magang 4 bulan untuk yang kelas reguler malam itu ya, kemudian yang 8 bulan untuk yang kelas reguler pagi gitu. Nah, barangkali ini Pak ada rekan-rekan mahasiswa yang tertarik untuk melaksanakan kegiatan kerja praktek atau magang di Pusidrosal di Jakarta, begitu apakah memungkinkan Pak untuk yang jenjang diploma melakukan magang di sana di Pusidrosal? Ya, eh, sangat memungkinkan sekali Bu. Jadi banyak sekali itu mahasiswa yang magang di Pusidrosal saya Eh, lihat itu eh, iya banyak. Setiap tahun itu ada dia pasti. Dari biasanya dari Undip, ITB itu, kemudian banyak kok. Jadi eh, nanti kalau berkenan saya kasih kontaknya ke Ibu. Kalau berkenan bisa silakan hubungi pihak untuk penerimaan mahasiswa magang itu nanti bisa melaksanakan magang di Pusidrosal. Eh, yang magang itu setahu saya nih tidak hanya di kantor saja, yang ikut survei sampai berbulan-bulan juga ada. Dulu saya pernah survei itu ngajak mahasiswa magang sampai berapa ya? Sampai 50 hari itu bareng-bareng kita di lapangan. Tapi ya Oke. situasinya yang namanya tentara di lapangan ya tidur pakai alas juga harus siap. Iya Pak. Gitu, Bu. Oke. Baik Oke. Pak, terima kasih Pak informasinya. Nanti boleh untuk dikirimkan ke saya. Barangkali ini kebetulan mereka sedang proses mencari magang karena harus mulai magang paling cepat Agustus sih, Agustus akhir mereka sudah mulai magang. Jadi nanti kalau ada adik-adik mahasiswa yang tertarik untuk magang seputar hidrografi, langsung pengalaman survei gitu ya, barangkali dengan kapal survei, tidak dengan pompong lagi seperti kalian kemarin praktikum lapangan gitu ya. Itu nanti boleh nanti hubungi ibu ya gitu. Eh, Barangkali ada yang tertarik untuk ke sana, karena untuk constraint mereka ke Jawa itu juga mungkin ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan kembali sih Pak.
untuk mereka magangnya kalau cukup jauh gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi, adik-adik? Bu, sebagai Boleh Pak, informasi, boleh Pak. malah enakan, kalau menurut saya malah enakan survei pakai perahu kecil itu daripada survei Oh, iya. naik Sparigel itu. Kapal besar gitu, ya Pak. Itu kapalnya itu karena terbuat dari alumini dia, jadi ringan sekali. Ombak, kalau di laut itu ombaknya tenang, kapal-kapal besi itu kelihatan tenang kan, tapi kalau Sparigel itu dia udah Gitu. goyang-goyang. Jadi Oh, jadi kapal kami, lebih berasa ya Pak ya? iya, jadi udah kayak Hmm. kita masukkan belalang dalam botol terus kita Iya, kocok-kocok kocok-kocok. kayak gitu, udah Aduh, luar biasa mabuknya. oke. Oke, yang kemarin praktikum sudah mual, sudah muntah, jangan coba-coba ya, tolong ya, gitu. Nanti kasihan apa kaliannya. Tapi kita ada sedikit kendala alat sih Pak kemarin. Jadi teman-teman baru nyoba dengan Garmin karena multi beam kita sedang bermasalah. Jadi mereka hanya pakai side scan dan Garmin saja kemarin untuk yang hidrografinya, gitu. Belum apa ini sih selain untuk pengalaman survei, mungkin kalau adik-adik mahasiswa ingin melihat bagaimana sih proses pengolahan data sampai menjadi peta laut gitu ya, itu mungkin nanti bisa dapat pengalaman lebih di magang. Jadi apa pintar-pintar untuk mencari tempat yang oke. Gitu. Ada lain eh, teman-teman, adik-adik mahasiswa silakan sebelum ibu tutup. Termasuk tadi ada beberapa yang belum mengisi daftar hadir ya. Izin saya tambahkan kembali di chat. Barangkali ada yang belum membaca. Ini perlu dihitung nih sampai 5 nih. Oke, saya mau ini dong deh. Ada dari tadi kan sudah ada Natal. Natal tuh dari kelas B, saya ingat Ibu ya. Kemudian ada Niko dari kelas C belum ada yang bertanya. Silahkan. Di sini ada Rajita, ada Rania, kemudian siapa lagi nih yang ada dari kelas C? Izin bertanya, Bu. Nah, silakan April. Kan tadi Jita lihat di slide terakhir itu ada fungsi hidrosal itu bermanfaat untuk mitigasi bencana. Nah, itu saat melakukan mitigasi bencana, apakah fungsi hidrosal melakukan kerjasama dengan instansi lain atau ini emang dari proyek fungsi hidrosal aja gitu? Terima kasih. Oke, baik. Oh, Rajita ternyata ya. Baik, terima kasih Rajita pertanyaannya. Bapak mungkin boleh dijelaskan ini juga Pak, bentuk mitigasinya seperti apa sih gitu untuk lebih dalam ke adik-adiknya. Silakan Pak Adit. Ya. Jadi kegiatan mitigasi bencana ini kita ada ekspedisi Jala Citra, itu kita mengundang banyak ilmuwan itu dari kayak dari universitas, kemudian dari BRIN, dari BIG, kemudian KKP dan lain sebagainya, itu banyak yang diundang. Mahasiswanya juga, kemarin itu peneliti-peneliti di Indonesia itu ikut di kegiatan ekspedisi Jala Citra ini. Nah, beberapa kali Jala Citra, kalau nggak salah dia udah berlangsung 2 atau 3 kali, saya lupa. Saya yang pertama itu ikut. Itu mendeteksi seperti kayak sesar gempa itu yang di dasar laut. Biasanya kan kita sering kalau lihat lamannya BIG itu ada informasi gempa atau tsunami, itu kita cari merunut dari situ. Runtutan sesarnya itu bisa dilihat dari situ. Kemudian mendeteksi gunung-gunung aktif yang ada di perairan Indonesia. Nah, gunung-gunung aktif ini tidak semua gunung dia aktif kan ya. Dia ada semacam gundukan signifikan di dasar laut. Kita cek itu dia aktif atau enggak, atau dia pernah aktif atau pernah meletus sebelumnya, itu kita bisa teliti kan dari jenis batuannya, jenis sedimennya, jenis seabednya, kemudian dari suhunya, itu kita bisa dapatkan informasi itu. Nah, kalau dia dulu pernah meletus dan dia membangkitkan tsunami di sekitar laut situ, itu kita akan menjadi informasi atau prioritas lebih untuk wilayah di sekitar situ, bahwa daerah situ itu harus beri kayak di Jepang itu pesisir, karena di sana dia potensi tsunami-nya tinggi, gempanya sangat rutin gitu.
dia di setiap pesisir itu diberi shelter-shelter atau semacam tiang besi untuk dia mengamankan begitu ada gempa dan tsunami seperti itu. Nah, data ini Oke. kita informasikan ke pemerintah setempat atau ke pemerintah pusat bahwa daerah-daerah sini itu harus diprioritaskan jika suatu hari terjadi bencana gempa atau tsunami seperti itu. Oke. Baik Pak. Jadi sangat penting juga ya komunikasi Pusidrosal sebagai pemilik data gitu untuk kemudian meneruskan komunikasi ke kementerian-kementerian atau bagian terkait gitu ya untuk di follow up tindak lanjutnya. Rajita, ada yang ingin ditanyakan kembali atau sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Oke, Terima baik, kasih. terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lain yang ingin ditanyakan? Izin Bu, Oh, silakan, Ronaldo. izin Pak bertanya. Kan tadi sudah mengenai magang Pak. Nah, saya mau bertanya tadi mengenai kalau kita mau mengajukan untuk penelitian untuk pembuatan TA, apakah di Pusidrosal bisa Pak? Sekian Pak, terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya Bu ya. Boleh Pak, silakan Pak Adit. Jadi adik-adik mahasiswa itu dia magang sekaligus ngambil data. Satu magang dia ngambil data plus buat skripsi atau tesis dia langsung. Jadi biar nggak kerja dua kali, ibaratnya itu sekali nyelam sambil sambil tenggelam minum air gitu. Jadi langsung dia selain dapat ilmu, dapat data juga dia menyelesaikan tesis atau skripsi mereka. Jadi sangat bisa sekali. Gitu. Malah kalau sumpama yang sulit itu kayak adik-adik sumpama kuliah di mana gitu di luar dari Pusidrosa terus mengajukan permohonan data itu malah sulit. Aksesnya sulit, kemudian izin datanya juga kecil lah kemungkinan diizinkan. Tapi kalau sumpama adik-adik masuk ke Pusidrosal, magang ke Pusidrosal itu malah aksesnya itu mudah. Diberi akses umpama dia pengolahan data menggunakan license yang resmi, kemudian datanya juga ada di situ, tinggal dipilih di mana aja. Malah menurut saya malah enak, gampang malahan. Gitu. Jadi termasuk saya kemarin skripsi saya juga ngambil datanya di Pusidrosal, biarpun saya angkatan laut, kalau tidak magang ke situ itu malah nggak dapat akses. Bahkan orang angkatan laut sendiri kalau minta data ke Pusidrosal itu agak agak bukannya nggak bisa, tapi malah agak ribet gitu. Tapi kalau kita ikut magang di dalam, sudah masuk di dalamnya itu, malah aksesnya itu sangat mudah. Gitu. Terjawab ya? Ya, baik Pak, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak. Tadi ada yang angkat tangan, Titik. Ya, Bu. Oh iya, silakan. Iya, setelah ini Rova ya. Silakan Titik. Oke. Izin bertanya Pak, apa yang tim survei lakukan jika di tengah melakukan survei itu terjadi kerusakan alat? Terima kasih Pak. Oke. Langsung saya jawab ya, Bu ya. Boleh Bapak, silakan. Jadi kita kalau mau melaksanakan survei itu sebisa mungkin pengamanannya itu sangat kalau saya pribadi pengamanannya ganda, tidak safety itu tidak cuma satu. Cuma alat terpasang, saya tidak hanya terpasang tapi akan saya beri safety yang lainnya biar alat itu tidak mudah jatuh atau hilang seperti itu. Nah, kalau kita terjadi kerusakan alat di lapangan, nah ini kita bisa mudah saja tinggal tukar alat yang baru dikirim seperti itu. Nah, tapi cuma kalau kita di TNI itu alat rusak itu sangat apa ya, sangat tabu sekali gitu. Jadi disitulah dinilai tingkat ke eh, profesionalisme kita. Kebanyakan alat rusak itu diakibatkan blunder si personil itu sendiri atau si operator itu sendiri. Kecuali kalau memang sudah masanya gitu, masa alatnya itu sudah usia atau udah uzur gitu, itu bisa dimaklumin. Tapi kalau semua alat baru tiba-tiba rusak atau kena force major cuaca dan lain sebagainya, ini kan bisa diantisipasi seperti direncanakan gitu, kayak
oh sebelum survei kita ngelihat data BMKG, ramalan prediksi cuaca. Di sana cuacanya bagus atau tidak. Kalau cuaca jelek, kita tidak akan mungkin memaksakan untuk tetap mengambil data karena resiko yang lebih besar akan kita dapatkan. Demikian Mbak ya, semoga terjawab. Oke, baik, terima kasih Pak. Titik sudah clear dek. Jadi apa HSE-nya ya Pak ya, ketiganya memang harus Iya. benar-benar diperhatikan. Baik. Tadi ada satu lagi sepertinya Rova Yudita. Izin bertanya Pak, Boleh silakan dek. dari yang Bapak jelasin tadi kan seperti alat EC Sander digunakan dalam pemetaan laut Pak. Jadi kalau dalam aplikasian laut seperti pemetaan sungai atau danau itu seperti apa Pak? Terima kasih. Baik. Eh, Silakan Pak. mohon maaf, maksudnya menggunakan eco sounder atau gimana? Saya kurang jelas, kurang paham. Dalam aplikasi laut seperti pemetaan sungai atau danau gitu Pak, itu gimana ya Pak? Mungkin tadi kan Bapak case-nya langsung ke laut gitu ya Pak ya. Mungkin ini maksud dari Rova adalah bagaimana sih untuk proses pemetaan di danau ataupun sungai gitu. Oke, Boleh Pak. saya jawab ya. Jadi kalau ini mendapatkan perlakuan khusus kalau kita melaksanakan survei dan survei di sungai dan di danau. Jadi kita kalau mau survei di eh, laut atau di sungai itu tidak semudah kita survei di laut. Kalau di laut itu sangat mudah sekali karena koreksi vertikal sound velocity-nya itu cenderung homogen dia. Adapun perbedaan atau selisih itu tidak signifikan, satu itu. Kedua, jaraknya itu pasti akan jauh koreksinya itu. Jadi kalau kita survei di situ, kayak di laut itu di satu area mungkin kita bisa menggunakan data sound velocity 1 atau 2 itu bisa mewakili area itu karena areanya itu homogen, tidak tercampur karakter air tawar atau payau seumpama. Nah, kalau di sungai dan di danau itu dia agak unik. Kalau di danau dia kita bergantung sama debit. Jadi informasi yang pertama kita dapatkan itu debit rutin tahunan di danau tersebut. Itu harus kita dapatkan. Kemudian informasi kedudukan level level air di danau itu. Kalau di laut kita itu kita bisa prediksi, kita bisa hitung kondisi tersurut di area laut tersebut. Tapi kalau di danau tidak bisa. Kita harus mendapatkan informasi dari orang atau pekerja PO yang sudah lama di situ. Di informasi debit itu akan menambah atau mengkoreksi data batimetri kita untuk kita turunkan ke kondisi danau tersurut. Kemudian kalau yang di sungai, nah di sungai ini lebih rumit lagi dia. Karena kalau survei di sungai itu pertama kita bermain di debit, informasi debit itu harus kita dapat. Kedua, data koreksi vertikal sound velocity itu harus lebih rigid. Jadi antara jarak hulu ke hilir itu setiap milnya dia memiliki karakter sound velocity yang berbeda. Dari yang fresh water benar-benar dia murni sampai dia menuju salt water atau air laut, dia banyak mengalami transisi perbedaan nilai sound velocity. Nah, ini yang agak ribet. Jadi nggak aneh nanti kalau teman-teman survei di sungai, antara sungai, estuari atau muara sampai ke laut itu dia mengalami gangguan pada data multibeam kayak seumpama terjadi timpang, melengkung itu refraksi dan lain sebagainya itu akan banyak kita alamin jika kita tidak melakukan pengukuran koreksi sound velocity secara rapat seperti itu. Dan baik. tadi sound velocity-nya juga seperti itu, pasang surutnya juga seperti itu. Jadi pasang surutnya karena dia jalan dari hulu ke hilir itu belum nanti pas di muaranya itu ada terjadi ponda pertemuan antara pasangnya si sungai dengan transfer air debit air dari air dari laut ke sungai, terus
debit air dari sungai ke laut, ini dia akan mengalami penurunan. Itu yang menjadikan proses pengukuran kita menjadi sangat kompleks. Terjawab Oke. ya Mbak ya? Rova sudah jelas, Dek? Sudah, Bu. Makasih, Pak. Baik, terima kasih. Jadi perlu diperhatikan dari aspek fisis dari lautnya itu sendiri gitu ya Pak ya, karena perbedaan karakteristik air laut dan air di tawarnya begitu. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Izin, Bu. Oke, Pak, maaf masih berkenan ya Pak ya? Mau agak tanya jawab nggak apa-apa? Oke, silakan Sisi. Oke, Bu. Izin Pak bertanya, apakah data side scan sonar ini sangat memiliki resolusi tinggi? Itu aja, Pak. Boleh Pak, silakan. Oke, saya jawab Bu. Jadi side scan sonar itu kan banyak tipenya tuh, ada yang dia kecil, ada yang dia nggak begitu mahal, ada yang sangat mahal sekali. Nah, kalau yang digunakan Pusidrosal ini rata-rata dia alat yang bagus-bagus ya, yang mahal-mahal. Jadi dia kalau contohnya itu saya sering deteksi umpama ada tali gitu. Tali itu mungkin sekitar berapa ya? Dia 10 sentian, kalau 10 senti atau berapa senti ya. Itu masih bisa terdeteksi. Jadi kalau kayak ada wreck, ada perahu kecil tenggelam, itu masih sangat bisa terdeteksi. Bahkan di event yang lain saya melakukan investigasi, ada propellernya kapal copot, jatuh tenggelam di laut, itu masih bisa dideteksi. Kursi kursi tempat duduk itu yang standar kalau kita kondangan warna biru atau merah itu terdeteksi sangat bisa. Sepeda itu juga bisa terdeteksi. Itu kecuali kalau kita kayak nyari cincin kawin di laut mungkin nggak bisa. Demikian ya Mbak ya, semoga terjawab. Masih di mute, suaranya nggak kedengeran. Iya, baik, Ya, terima kasih Pak. Gitu. Tadi mau menanggapi gitu, kalau yang cincin tadi mungkin harus menyelam langsung gitu ya Pak ya, untuk carinya. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Ini tadi ada satu lagi yang Raisen, Pak Kenny, silakan. Mau nanya lagi, Pak. Iya boleh, Tadi silakan Pak. kan pos hidrosal kan menggunakan marine correction kan, Pak? ya, Nah, pasti kan ada perbedaan dengan BIG course kan, Pak ya? ya. Gimana cara menanggapinya, Pak? Oke, oke. Saya agak ambigu ini menanggapi apa. Jadi saya coba menjawab. Kita pakai koreksi yang berbayar itu terhadap BIG. Maksudnya gimana? Saya masih belum. Jadi kayak kita kan marine kan jelas kita bayar per tahun itu, Pak ya, dari marine. Ya. Pak ya. Dan kita punya BIG dan course ya, Pak ya. Dan itu pasti punya perbandingan koreksi, Pak ya, posisi. Nah, itu gimana, Pak? Jadi petanya tuh seharusnya kan ada selisih. Oke. Jadi akan saya coba jawab. Kita sepakat rata-rata di pemetaan di Indonesia kita menggunakan BGS 84 ya. Kalau BIG itu kan dia memiliki data course, titik N, JKHN lah, jaring kontrol nasional horizontal kan. Ya, Pak. Kita kalau pemetaan mengacu ke BIG. Dulu metode pemetaan itu yang saya sampaikan di slide sebentar ya. Ini slide masih kelihatan nggak ya slide saya ini? Masih Pak, masih bisa. Oke. Oke, silakan. Nah, zaman dulu titik N yang dimiliki BIG itu sebelum ada titik course. Jadi titik N itu masih populer di tahun 2010, 2011, 12 itu masih sangat populer, belum ada titik course saat itu. Nah, kita pemetaan itu mengacu pada titik itu. Jadi si JKHN yang tersebar di Indonesia ini kita turunkan ke titik BM terdekat di area survei kita. Seumpama area survei yang saya gunakan itu di Tanjung Sengkuang, seumpama.
Nah, di situ di daerah Tanjung Sengkuang itu, di area survei itu saya dirikan titik hidropilar, ya titik umum namanya BM lah, benchmark, atau kalau di hidros itu disebutnya hidropilar. Nah, titik itu baru melakukan untuk pemetaan, seperti koreksi lokal itu kita gunakan seperti itu, metode-metode dulu sebelum ada Marine Star untuk koreksi di laut. Itu kita menggunakan itu. Jadi sebenarnya kita nggak ada apa ya, membandingkan atau apa. Nah, kalau seumpama hasil pengukuran titik di lapangan kayak titik course yang dipunya BIG itu malah kita gunakan untuk menurunkan titik HP yang kita dirikan di laut. Jadi di area survei di darat gitu, dekat pesisir pantai. Jadi malah kita itu mengacu koreksinya itu malah dari mereka untuk memfikskan posisi BM atau hidropilar kita. Kalau perbandingannya saya malah belum bisa nangkep nih, pertanyaan perbandingannya gimana ya? Coba mungkin Ibu bisa nangkep maksudnya. Oke, mungkin kalau yang saya tangkap begini Pak gitu. Kalau untuk di laut kan mungkin kita apalagi itu untuk terutama survei lepas pantai gitu ya, kita banyak kan misalnya menggunakan PPP gitu untuk koreksinya berbayar gitu. Sedangkan untuk yang di sistem kita sendiri, BG itu punya course itu mungkin perbandingan, kalau saya nangkapnya lebih ke perbandingan akurasinya untuk koreksinya seperti apa gitu. Ataukah memungkinkan untuk course itu digunakan juga untuk melakukan koreksi posisi selama survei begitu. Tapi kalau dari segi posisi, selama mengacu ke sistem referensi yang sama-sama menggunakan WGS 84 sih harusnya tidak ada masalah gitu ya Pak ya. Hanya mungkin di tingkat akurasinya aja mungkin yang berbeda begitu. Mungkin dari saya begitu sih Pak, atau ada tambahan dari Pak Adit? Saya nangkep nih maksudnya. Jadi ada Iya. sistem itu ada yang berbayar, kayak berbayar ini kan dia satelitnya tidak ada di kita. Seumpama terus kalau yang mungkin tadi siapa ya Mas, siapa ya? Yang Kenny Pak, ya Kenny Mas Kandi Kotuka. ini maksudnya ada koreksi yang kita menggunakan titik course BIG itu bukan ya yang dimaksud? Seperti kayak koreksi lokal gitu. Iya benar Pak. Nah, kalau terus terang saya nggak sama sekali tidak pernah menggunakan itu kita di Pusidrosal itu. Jadi eh, terkait dengan jarak atau terutama jarak kita selalu menggunakan yang berbayar dari dulu. Kalaupun tidak yang berbayar, kita menggunakan base rover yang lokal itu kita menurunkan dari titik BIG, terus kita turunkan ke BM terdekat di area survei kita, baru kita lakukan koreksi lokal itu. Jadi kita belum pernah membandingkan akurasi dari koreksi Marine Star sama koreksi yang menggunakan titik course. Ada itu dari Pak Kenny, ada yang sudah clear atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah clear Pak, Ibu. Sudah Terima clear. kasih. Oke, baik, sama-sama Pak. Ini berarti ya Pak ya, mungkin kalau untuk yang di darat ya kita entah pakai diferensial GPS ataupun statik gitu ya. Kita dengan menggunakan sistem yang sudah ada, baru kemudian kita butuh BM tambahan ya kita turunkan itu ya dengan orde di bawahnya dari BM terdekat yang ada dari BIG begitu ya Pak ya, orde lain gitu. Baik, terima kasih Pak Adit jawabannya. Ada lagi adik-adik yang ingin ditanyakan? Sepertinya dari kami sudah cukup, Pak Adit. Terima kasih banyak sekali lagi Pak untuk waktunya. Terima kasih juga untuk sudah berkenan berbagi informasi, berbagi pengetahuan, pengalaman dengan kami. Harapannya ada yang adik-adik bisa mengambil manfaatnya di sini, rekan-rekan mahasiswa bisa menyerap ilmunya gitu, bisa kemudian memiliki pandangan yang lebih luas lagi tentang hidrografi gitu, termasuk juga mungkin memasukkan itu ke dalam salah satu rencana mereka ke depannya gitu ya, mengingat mereka tahun depan itu sudah tahun terakhir dan mulai magang dan mengerjakan tugas akhir gitu. Pak Adit, ada yang ingin statement penutup disampaikan Pak? Satu lagi, jadi Pak, mungkin silakan. kalau dari materi daring ini ada yang malu-malu ingin bertanya, bisa kunjungi channel YouTube saya, Hydrographic Surveyor. Di situ banyak penjelasan juga tentang teknis banget, mungkin teknis pada saat kita di lapangan, pengambilan data, pengolahan data, analisis data, dan lain sebagainya. Itu aja. Oke, baik Pak. Ini saya sudah menemukan YouTube-nya. Nanti sambil saya share ke rekan-rekan mahasiswa ya Pak, izin.
Baik, terima kasih Pak Adit. Terima kasih juga untuk adik-adik mahasiswa sudah menyimak perkuliahannya. Saya tutup dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.